Oke teman-teman, jadi ini kita punya kasus di mana mobil kita memiliki jam digital yang error. Ini errornya itu ketika jamnya itu ini misalkan tidak bisa bekerja dengan normal. Ini 18, 19, ini 11, 12, turun lagi 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7. Jadi intinya dia itu tidak memiliki data yang valid untuk ditampilkan. Jadi jamnya itu error. Ini harusnya angka 14, dia ada panel yang mati ini, jadi tidak bisa menunjukkan angkanya itu secara valid. Maka kita akan memperbaiki, mencoba untuk sama-sama belajar. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan membongkar dashboard pada mobil ini. Setelah kita mencopot jam dari frame dashboard, kita akan membongkar ini. Kita lihat di dalamnya apakah ada komponen elektro yang terbakar atau tidak, atau ada komponen yang mungkin solder timahnya sudah lepas. Mari kita buka framenya dengan cara ini mencongkel dari setiap pengaitnya dengan kuku seperti ini. Lakukan dengan pelan-pelan agar tidak patah nanti. Biasanya kalau tidak pas ini akan patah. Ini sudah terbuka satu sisi, kita tarik pakai kuku. Nah, sudah terbuka. Pada bagian sini juga kita copot, sudah terlepas. Biasa upayakan posisinya ini harus di atas biar kenop tombol ini tidak mawut atau tidak berjatuhan. Nah, ini kenop kalau kita bukanya terbalik dia akan berjatuhan seperti ini, nanti takutnya hilang atau pecah, karena memang part-part kecil seperti ini tidak ada yang jual. Oke, kita masukkan ke sini knopnya. Di dalamnya komponennya seperti ini, 7 segmen. Kita akan coba lihat. Ternyata kita lihat dengan kasat mata tidak ada komponen yang terbakar, semuanya nampak baik-baik saja. Cuma kita nanti akan tes konektivitas dari setiap kaki ini menuju ke 7 segmennya ini, apakah ada yang terlepas atau tidak. Nah, di sini agar lebih mempermudah pekerjaan, kita akan copot frame bagian belakang. Di sini kita lihat ada baut plus. Ini kita akan melepas. Nah, pada bagian ini ada pair. Jadi untuk memperbaiki tipe rangkaian elektro seperti ini kan kita tidak mungkin mengecek satu persatunya ini yang rusak mana, kan akan menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan, apalagi kalau kita minim pengetahuan. Jadi kita bongkar seperti ini cuma checking sebenarnya yang terjadi di dalam itu ada rangkaian yang mencurigakan rusak atau tidak, entah itu karena penyebabnya kotor atau apa. Kan kalau dibuka seperti ini kita bisa tahu. Ini hal yang perlu dicurigai pertama dari setiap bongkar-bongkar ini adalah ada setiap sambungan seperti ini. Ini apakah ini arusnya itu lancar atau tidak, arusnya itu konektivitasnya itu terjaga atau tidak. Nah, ini kan pair. Nah, ini saya akan coba untuk ini saya langsung masuk ke aki. Saya akan langsung ke aki, apakah nanti yang terjadi ini akan normal atau masih error. Ini saya akan melangsung dengan kabel, nanti akan menghubungkan dengan aki ini. Pada setiap titik ini saya akan melangsungkan ke aki. Terlihat kan di depan sudah ada kode B, G, dan ini D. Ini B ini untuk baterai langsung, G ini untuk minus ground, kemudian D ini untuk kontak. Baik,
kita sudah mengkonekkan pada setiap panel ini menggunakan kabel. Kita akan menghubungkan dengan aki. Jadi ini untuk checking ya, hanya untuk checking. Kemudian untuk yang ini, yang plus aki sama kontak ACC kita satukan, kita dapatkan di positif aki. Usahakan voltase akinya ini juga yang bagus ya, jangan aki yang lemah, nanti takutnya tidak bisa menyuplai daya yang dibutuhkan oleh jam digital. Nah, kita pakai karet ini untuk mencoba mengetes apakah dia itu normal. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 10. Jadi ini angka satunya yang depan ini penyakitnya dia itu ikut. Ini kok satu langsung 12, ini 13, 14, 15, 16, ini kok 7. Harusnya kan angka satunya ini enggak ikut hidup, ternyata dia ikut hidup. Nah, yang pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan minyak kayu putih. Kita akan mencoba untuk membersihkan pada bagian plat PCB ini dengan minyak kayu putih, apakah ada kotoran yang membuat terjadi konsleting atau tidak. Karena setelah dari pengamatan pertama tidak ada komponen yang rusak, maka dicurigai ada kotoran atau ada sisa timah yang mungkin membuat terjadi konsleting sehingga terjadi error. Ini baru langkah pertama untuk checking. Ini nanti finalnya kalau memang sudah semua dilakukan tapi masih belum menemui hasil, jadi ini IC-nya ini memang sudah rusak sehingga tidak bisa memberikan hasil yang akurat, karena memang sistem di sini kan ada Arduino-nya, sehingga ini kalau rusak ya terpaksa ini tidak bisa digunakan dan harus beli yang baru. Tapi akan kita coba satu persatu. Kita kasih minyak kayu putih pada bagian komponennya, kemudian menggunakan sikat usahakan sikatnya yang bersih. Nanti mengkonekkan ke akinya dipastikan kering dulu, jangan sampai ada cairan yang sekiranya membuat terjadi konsleting. Jadi untuk mengerjakan komponen elektro seperti ini kita harus berhati-hati untuk menjaga agar tidak konslet. Nah teman-teman, setelah saya melakukan istilahnya pembersihan pada setiap elemen dan tenol yang bersinggungan dengan minyak, akhirnya jam bisa kembali normal. Setelah tadi yang pertama itu dia ngacok angkanya, kita coba sekarang akan geser panel angkanya depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia kan settingannya 12 jam, jadi bukan 24, sehingga nanti dia mentok 12 akan kembali ke 1. Sebelumnya kan tadi dia angka 1 yang depan ini selalu ikut, jadi pas angka 1 ini jadi ikut 11. Jadi pokoknya dia ngaco. Setelah dicuci menggunakan minyak, kemudian kita sikat pada setiap setiap sambungan, setiap komponen ini kita sikat, bersihkan, ternyata dia masih bisa normal, dan kita sudah bisa menghemat sekitar 100.000 untuk tidak membeli yang baru. Soalnya kalau kita membeli yang baru itu estimasinya harga 100.000, dan itu pun bukan ori, sehingga akan mengurangi kesan orisinilitas sebuah mobil. Nah ini kita lepas, kita akan kembali instalasi ke frame dan memasang kembali ke dashboard. Oke, kita pasang kembali. Ternyata kebalik.
apa tadi, ada baut. Misalkan kalau berhubungan dengan barang-barang kecil seperti ini, kita pakai alat yang mempunyai magnet seperti ini, obengnya harus ada magnetnya biar tidak ada kesulitan kalau ada baut atau apa komponen kecil yang jatuh, soalnya ini partnya kecil-kecil sekali. Nah, kita tinggal memasang setiap kenopnya. Ini karetnya di atas ini seperti ini. Nah, seperti ini. Usahakan ini posisi tidur, dan ini kita masangnya seperti ini. Ini pas posisi hitam-hitam ini mirip punya remote TV juga, cara kerjanya seperti ini. Tinggal ditekan dan kembali sempurna. Tinggal kita pasang lagi ke dashboard.